Resiko ketika kita melakukan galbay di aplikasi Adakami dan juga Kredivas terbaru tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas resiko terberat ketika kita melakukan galbay di aplikasi Adakami dan juga aplikasi Kredivas. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwasanya aplikasi Adakami dan juga aplikasi Kredivas adalah aplikasi pinjol resmi OJK sampai detik ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwasanya ketika kalian itu galbay di dua aplikasi ini ada beberapa resiko yang harus kalian tanggung di tahun 2024. Ya, walaupun sebenarnya kasusnya Adakami itu sudah banyak sekali teguran dari OJK yang bisa berpotensi besar untuk segera ditutup ya. Next video saya akan bahas akan kasus-kasus Adakami. Makanya buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini biar nanti saya akan update terus masalah dunia perpinjolan. Oke, langsung aja masuk ke inti videonya. Apa sih sebenarnya resiko ketika kita itu melakukan galbay di aplikasi Adakami dan juga Kredivas di tahun 2024 ini? Yang pertama adalah masalah teror dan ancaman di si lapangannya itu sangat kejam sekali di dua aplikasi ini. Saya apa adanya aja. Nah, memang kalau Adakami itu tidak ada di si lapangannya. Kalaupun ada, hanya di kota-kota besar. Begitu juga dengan Kredivas. Tetapi untuk aplikasi Kredivas ini agak lumayan banyak di si lapangannya. Yang mana itu kita bisa berpotensi kita didatangin terus rumah kita oleh di si lapangannya tersebut. Baik dari aplikasi Adakami ataupun dari aplikasi Kredivasnya. Nah, kalau masalah teror, ancaman, dan yang lain sebagainya, justru ini yang paling berbahaya ya teman-teman semuanya. Nah, untuk menanggulangi agar kita itu tidak diteror lagi oleh DC, baik DC pinjol Adakami dan juga Kredivas, itu sudah saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Kalian boleh cek aja video saya sebelumnya, kalian tonton aja karena di situ pembahasannya beda. Bagaimana cara menangani DC agar kita tidak diteror lagi itu sudah pernah saya bahas ya. Kalian boleh cek aja akun-akun saya, di situ sudah pernah saya bahas ya. Itu teroran DC-nya sangat luar biasa dan itu bisa berkepanjangan sampai bertahun-tahun ternyata untuk aplikasi Adakami dan juga Kredivas ini, teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah kita kalau melakukan galbay pinjol di aplikasi yang resmi OJK itu sudah pasti ya bakal masuk ke daftar hitam atau blacklist, teman-teman. Nah, nggak masuk slik OJK kok bang, saya sendiri galbay di aplikasi Adakami, saya cek di slik OJK-nya nggak ada daftar hutangnya. Yap, memang karena semua pinjol, kasusnya pinjol ya bukan kreditan, itu masuknya bukan ke slik OJK tapi ke Pusdafil. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu buat teman-teman ya. Pusdafil itu apa? Pusat Data Fintech Lending. Karena banyak sekali nasabah pinjol yang belum paham yang namanya Pusdafil itu apa. Pusdafil adalah Pusat Data Fintech Lending yang mana setiap data transaksi nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjol itu masuknya ke Pusdafil bukan ke slik OJK. Nah, slik OJK itu biasanya kredit seperti home credit dan yang lain sebagainya itu masuknya ke slik ya. Beda kasusnya. Slik itu khusus untuk kredit dan juga perbankan. Kalau Pusdafil itu masuknya ke perpinjolan. Apa fungsinya? Sebenarnya sama aja, hanya beda nama aja teman-teman semuanya. Tersinkronisasikan. Artinya ya tetap masuk daftar hitam teman-teman. Yang mana kalau misalnya kita sudah galbay di aplikasi pinjol resmi OJK ya kita susah untuk melakukan pinjaman ke perbankan ataupun ke yang lainnya seperti itu. Terus kemudian resiko yang paling parah adalah ancaman dari DC sebenarnya, yaitu masalah sebar data, terus kemudian ancaman, teror, dan yang lain sebagainya itu sudah sering banget terjadi oleh nasabah yang sering melakukan galbay. Saya sendiri sudah pernah membagikan tips dan juga triknya. Kalian boleh cek aja video-video saya sebelumnya ya teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk masalah lebih lanjutnya ada nggak bang selain itu? Selain teror dan juga masuk ke slik OJK? Tidak ada, atau Pusdafil ya. Itu tidak ada resiko yang lebih berat. Kalau misalkan kita bakal dipidanakan atau bakal di kasus perdatakan, itu semuanya hal yang tidak mungkin. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen galbay ya silahkan galbay aja. Kalau misalkan kalian nggak punya uang, jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Kalau masalah denda dan juga bunga dan yang lain sebagainya, itu semuanya sudah diatur karena sudah ada batas maksimalnya, yaitu 2 kali lipat dari jumlah pinjaman kita. Sebenarnya masalah denda, bunga, dan yang lain sebagainya juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Makanya buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton aja video saya sebelumnya, oke? Jadi resikonya sebenarnya tidak ada selain akan hal yang tadi saya sebutkan. Buat kalian semuanya tenang-tenang aja, slow-slow aja teman-teman, oke? Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.